Bagaimana kalau orang dari keluarga mengadakan tahlilan? Ya antum berusaha untuk menasihati. Karena tanya kepada mereka, dalilnya ada atau tidak tahlilan itu? Di zaman Nabi SAW, yang pertama meninggal, ya, yang beriman pertama kali kepada Nabi siapa? Yang beriman kepada Nabi pertama kali siapa? Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu anha wa ardhaha, istri Nabi, yang Nabi paling cintai dari semua istrinya. Meninggal dunia, Nabi ngadakan tahlilan atau tidak? Tidak. Anaknya Nabi meninggal, Nabi masih hidup, semua anaknya meninggal kecuali satu yang masih hidup sampai 6 bulan setelah wafatnya Nabi, yaitu Fatimah. Semua anak Nabi itu meninggal ketika Nabi masih hidup. Nabi gak adakan tahlilan buat anaknya. Sahabat Nabi yang setia dengan Nabi meninggal, Nabi masih hidup, seperti Hamzah, Sayyidul Syuhada, Ja'far bin Abi Thalib, dan yang lainnya radhiyallahu anhum. Nabi gak adakan tahlilan. Maka dalilnya mana kalau dalil? Kemudian ketika Nabi meninggal, ada nggak sahabat mengatakan kalian buat Nabi 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari? Nggak ada. Atau ada pendapat dari Imam Syafi'i, tanya, di mana Imam Syafi'i mengatakan demikian? Jadi ini perbuatan yang dia ada-adakan, nggak ada dalilnya, nggak ada hujahnya, tapi dia adakan demikian. Orang mengadakan tahlilan niatnya apa? Ibadah. Mendapatkan pahala, dapat ganjaran supaya dapat menghapuskan dosa orang yang mati. Gak bisa dengan cara yang demikian. Karena ada contoh. Bahkan sahabat sepakat berkumpulnya orang di tempat kematian dan makan-makan di tempat kematian termasuk apa? Meratap. Meratap hukumnya apa? Haram. Kata para sahabat, kunna na'uddul ijtima'a ila ahlil mayyiti wa san'ata ta'ami ba'da dafnihi minan niyaha. Kami para sahabat ijma' para sahabat. Ijma'nya sahabat masuk atau tidak? Masuk. Kami ijma' para sahabat berkumpul-kumpul di tempat kematian dan makan-makan termasuk meratap. Meratap hukumnya haram. Meratap termasuk perbuatan apa? Jahiliyah, perbuatan jahiliyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Tidak lupa sebelum saya mulai, alangkah baiknya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita. Dan tidak lupa salawat salam serta salam kita haturkan pada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umatnya yang diberi syafaatul uzmah kelak di yaumil qiyamah. Kali ini kita akan membahas ceramah salah satu ustadz, yang mana ustadz tersebut itu mengharamkan tahlilan dengan alasan bahwasanya Nabi tidak pernah melakukan tahlilan. Tahlilan menurut ustadz tersebut itu adalah sesuatu yang dilarang. Mari kita bahas perkataan tersebut dengan sejelas-jelasnya, bahwasanya para ulama itu memperbolehkan tahlilan. Adapun masalah tahlilan tidak dilakukan Nabi bukan berarti sesuatu yang tidak dilakukan Nabi itu sesat. Karena syariat bukan seperti itu. Syariat itu tidak hanya yang dilakukan oleh Nabi. Agama itu tidak hanya yang dilakukan Nabi. Yang dilakukan Nabi itu yang dicontoh. Ada yang diucapkan Nabi, itu namanya sunnah qauli. Sebenarnya sunnah itu kan ada 3. Yang pertama sunnah fi'li, yaitu contoh dari Nabi. Yang kedua sunnah qauli, yaitu perkataan Nabi. Yang ketiga sunnah takriri, yaitu diamnya Nabi, yang artinya setuju apa yang dilakukan oleh sahabat.
Sekarang Ustadz tadi menilai Nabi pernah melakukan tidak. Itu kalimat yang berlebihan. Ini bertentangan enggak dengan ajaran Nabi? Kalau semuanya berdasarkan Nabi tidak melakukan, alangkah banyaknya keharaman yang kita lakukan dan semuanya neraka. Adapun perkara yang tidak dilakukan Nabi itu boleh saja kita melakukannya, asalkan tidak bertentangan dengan syariat Nabi. Contoh saja, khutbah Jum'ah menggunakan bahasa Indonesia, itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Berdoa menggunakan bahasa Indonesia, itu juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Zakat menggunakan beras juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Yang mana Nabi zakat menggunakan kurma. Tapi di sini zakat menggunakan beras. Itu juga tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Atau azan Jum'ah ya, dan 2 Jum'ah itu kan di hari Jumat itu kan ada 2 azan. Itu juga tidak pernah dilakukan di zaman Nabi. Azan 2 di hari Jum'ah itu dilakukan di zaman Sayyidina Utsman. Apakah Sayyidina Utsman itu melakukan bid'ah yang sesat? Kan tidak juga. Jadi sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi itu belum tentu sesat. Lah, kalau sesuatu tersebut itu masuk dalam naungan hadis Nabi, atau contohnya zikir diperintahkan oleh Nabi, sholawatan, istighfar dan lain-lain itu diperintahkan oleh Nabi, itu masuk dalam syariat Nabi. Yang perlu dipertanyakan seharusnya seperti ini. Sekarang Ustadz tadi tahu nggak tahlilan itu apa? Ustadz tadi tahu nggak di dalam tahlilan itu apa saja sih? Para ulama ahli fikih itu kan memperbolehkan atau menganjurkan bahwasanya pembacaan kalimat thayyibah, pembacaan dzikir itu kan merupakan sunnah Nabi. Nah, adapun tahlilan di dalamnya itu kan merupakan doa untuk mayit, dzikir bersama, yang mana tujuannya itu menghadiahkan pahala pada si mayit. Sebenarnya tahlilan itu hanya istilah dari orang Indonesia saja, yang mana kebiasaan orang Indonesia itu kalau melakukan sesuatu itu akhirnya itu diberi tambahan an, yang asalnya dari lafal tahlil, ya kan, tahlil, kemudian diberi tambahan an yang akhirannya itu menjadi tahlilan. Sebenarnya tahlilan itu kalau menurut fikih itu masuk dalam ranah ihda'us shawab, atau menghadiahkan pahala pada orang yang sudah meninggal. Bahkan imam besar Wahabi, imam mereka yang bernama Ibnu Taimiyah, itu juga memperbolehkan ihda'us shawab, atau mengirimkan hadiah pahala pada si mayit. Seperti dalam fatwa Ibnu Taimiyah, ini saya baca, ini saya kutip dari fatwanya Ibnu Taimiyah yang memperbolehkan mengirimkan pahala pada orang yang meninggal.
Bismillahirrahmanirrahim. Wasu'ila an rajulin yungkiru ala ahli dzikri yaqulu annahum hadza dzikru bid'atun wa jahrukum fi dzikri bid'atun wa hum yaftatihuna bil Qur'an wa yahtatimuna thumma yad'una lil muslimi al ahya'i wal amwati wa yajma'una tasbiha wa tahmida wa tahlila wa takbira wal hauqala wa yusalluna 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam wal munkiru ya'milu sima'a marotin bitadfiqi wa yubtilu dzikra fi waqti amali simai. Ini ada seorang rajul itu ingkar pada kelompok ahli dzikir. Ia berkata, dzikir ini bid'ah, suara keras dalam dzikir itu bid'ah, kelompok ahli dzikir ini bid'ah dan lain-lain. Dengan bacaan Al-Quran dan menghatamkannya, kemudian doa umat Islam baik yang masih hidup ataupun sudah mati, mereka mengumpulkan bacaan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, hauqalah, bersolawat pada Rasulullah. Itu merupakan bid'ah. Itu dipertanyakan pada imam besar mereka. Lah, Imam Ibnu Taimiyah kemudian menjawab, fa'ajaba al-ijtima'u lidzikrillah wastima'u kitabihi wad-du'a'u amalun sholihun wa huwa min afdhalil qurbati wal ibadati fil awqati fa fi sahihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna lillahi malaikatun sayahina fil ardi fa idza marru bi qaumin yadhkuruna allaha fanatu halumu ila hajatikum. Itu di Majmu' Fatawa itu menjelaskan, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya, ia menjawab pertanyaan rajul tersebut, bahwasanya berkumpul-kumpul untuk zikir bersama, mendengarkan Al-Quran bersama, doa, itu merupakan amal yang soleh, ya, merupakan amal yang soleh. Itu Ibnu Taimiyah memperbolehkan, yaitu pengiriman pahala pada mayit itu juga memperbolehkan. Dan ada lagi dalam hadis ihda'us sawab, itu juga ada. Ini saya nukil dari Sahih Bukhari Muslim, ya, Sahih Bukhari Muslim itu seperti ini. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala tufiyat ummu Sa'd bin Ubadah wa huwa ibn anha faqala ya Rasulullah inna ummi tufiyat wa ana huwa ibn anha ayang fa'uha syai'un in tasaddaq tu bihi anha qala na'am qala fa inni ushiduka fi ha'itil mihrafi sadaqatun anha rawahu Tirmidzi wal Bukhari wan Nasa'i. Hadis ini menjelaskan bahwasanya ada seorang sahabat yang mana sahabat itu berkata pada Rasulullah bahwasanya ibunya itu meninggal, sedangkan dia itu waktu itu sedang tidak ada di rumah. Kemudian sahabat itu bertanya pada Rasulullah, apabila saya sedekah untuk ibu saya, apakah bermanfaat bagi ibu saya? Kemudian Rasulullah menjawab, na'am, boleh bersedekah untuk ibunya yang sudah meninggal. Ini merupakan dalil bahwasanya ihda'us sawab pada mayit itu diperbolehkan.
Dan kemudian ada hadis lagi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqu li anfusikum wa amwalikum fa in ta'adzaru fa bi ayatil Qur'an fa in ta'lamu fad'u bi maghfirah. Rawahu Ahmad wal Bukhari wal Muslim. Ini Nabi. Hadis ini menjelaskan Nabi pernah berkata, bersedekahlah pada diri kamu sendiri dan pada keluargamu yang sudah meninggal. Itu bersedekah. Fa in ta'adzaru fa bi ayatil Qur'an. Apabila tidak mampu bersedekah maka dengan ayat Quran atau bacaan ayat-ayat Quran. Fa in ta'adzaru fatullah. Dan apabila tidak bisa membaca Quran misalnya, maka berdoalah untuk amwatikum dengan maghfirah. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi tahlilan yang dilakukan oleh aswaja, terutama NU, itu merupakan amalan yang tidak menyelisihi sunnah Nabi. Nah, menghadiahkan pahala untuk si mayit itu juga pernah dicontohkan oleh Nabi, yang mana Nabi itu pernah menghadiahkan pahala kurbannya itu untuk dirinya sendiri, untuk keluarganya, dan untuk umatnya, seluruh umatnya. Itu berarti Nabi juga pernah melakukan ihda'us sawab pada orang yang sudah meninggal. Jadi intinya tahlilan itu merupakan amalan yang mana amalan tersebut itu tidak menyelisihi sunnah Nabi dan tidak ada larangan dari Nabi. Seperti dalam Quran, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Jadi apabila perkara yang diperintahkan oleh Nabi, maka lakukanlah. Dan apa-apa yang dilarang oleh Nabi jangan dilakukan. Nah, tahlilan di sini itu juga tidak ada larangan dari Nabi. Justru Nabi menganjurkan bahwasanya dzikir itu merupakan ibadah. Sholawat dan lain-lain merupakan ibadah, yang mana dzikir dan lain-lain tersebut itu berada di dalam tahlilan, perbuatan tahlilan tersebut. Jadi kita menentukan suatu hukum itu harus hati-hati, jangan terburu-buru. Jadi sesuatu jangan kok mengatakan bahwasanya sesuatu yang tidak dilakukan oleh Nabi itu haram, itu tidak. Justru orang yang berpendapat bahwasanya hukum hanya dicontohkan oleh Nabi, itu orang tersebut itu mengebiri sunnah Nabi, yang mana sunnah Nabi itu ada yang fi'li, qauli, dan takriri, yang mana tahlilan tersebut itu masuk dalam kategori sunnah qaulinya Nabi. Artinya perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan tersebut itu merupakan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi intinya hukum itu tidak cuma diambil dari pekerjaan Nabi, omongan Nabi juga merupakan hukum Nabi. Dan lagian dzikir misalnya semisal membaca tahlil, membaca tahmid, membaca apa saja yang merupakan dzikir, itu Nabi tidak pernah membatasinya. Artinya setiap waktu boleh dilakukan, baik di waktu sendiri, di waktu berkumpul-kumpul, itu tidak ada batasan dari Nabi. Justru orang yang membatasi dzikir itulah yang dinamakan bid'ah. Seakan-akan ustaz tersebut itu mengatakan bahwasanya boleh kita dzikir di setiap waktu, boleh, asalkan tidak pada waktu tahlilan. Itulah seakan-akan seperti itu. Padahal kan tidak seperti itu.
yang sesuatu tersebut itu tidak ada larangan dari Nabi, dan Nabi juga tidak membatasi amal tersebut, maka itu merupakan amalan yang diperbolehkan oleh Nabi dilakukan setiap saat, baik pada waktu berkumpul ataupun sendiri. Jadi intinya Nabi pernah menghadiahkan pahala pada orang yang sudah meninggal. Para sahabat juga seperti itu, para ulama juga seperti itu. Dan tidak ada satupun ulama yang melarang tahlilan itu tidak diperbolehkan. Itu para ulama. Jadi kita harus hati-hati kalau memilih suatu hukum. Jangan istilahnya menurut orang Jawa itu gerusa-gerusu. Banyak sekali dalil-dalil yang memperbolehkan ihda'us sawab pada orang yang sudah meninggal, baik sedekah dan lain-lain, itu banyak. Jadi intinya semua ulama itu sepakat bahwasanya ihda'us sawab itu diperbolehkan. Dan tapi ada satu golongan yang tidak memperbolehkan. Tapi golongan tersebut itu golongan yang baru yang tidak mempunyai imam. Jadi Anda bisa memilih mana yang baik kita ambil dan yang tidak baik untuk kita ambil. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Semoga saja kita semua dilindungi Allah dari perkara yang dari kaul-kaul yang mengharamkan tahlilan. Itu sebenarnya menyelisihi sunnah Nabi. Demikianlah dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.